Yang memiliki pemikiran bunuh diri pertama kali tercetus waktu SMP. Di saat kondisi keluarganya sedang tidak baik-baik saja, di mana mamanya meninggal dunia, sedangkan papanya menikah lagi, dan Dinda juga tidak dekat dengan papanya. Dinda benar-benar merasa sendiri, tidak punya siapa-siapa, sehingga berpikir untuk bunuh diri. Namun saat itu, mengurungkan niat melakukan bunuh diri karena merasa masih punya masa depan yang belum memiliki masa depan. Lagi pula saat itu belum ada tren yang benar-benar. Pemikiran bunuh diri lagi setelah SMA. Saat itu dia gagal kuliah ke Jepang dan dia ingin mendaftarkan ke universitas yang dibuka di Amerika, ternyata ditolak. Akhirnya dia pun masuk ke kampus yang sekarang sedang jalani, dan setelah pecah segalanya. Lingkungan kampus jauh berbeda dengan SMP dan SMA. Hingga tidak punya teman sama sekali, tidak punya support system, dan stres yang berlebihan. Ditambah dia didiagnosa bipolar. Saat itu dia merasa ada stigma negatif dari keluarga dan dari masyarakat bahwa mencari bantuan mengenai kesehatan jiwa itu jalan ketinggalan. Dia malas mendengar perkataan itu, dia memilih hidup dia. Stigma teman-teman yang dikatakan pada orang yang sudah berpikir untuk bunuh diri itu sudah besar. Mereka tidak tahu betapa orang itu sudah berjuang. Tentang waktu dia masuk kuliah sampai mencoba bunuh diri 1,5 tahun, dan tentang waktu sejak dia didiagnosa bipolar sampai mencoba bunuh diri itu 6 bulan. Setelah percobaan itu gagal, Dinda merasa ada secercah harapan hidup. Dinda tidak berpikir untuk melanjutkan percobaan bunuh diri karena ada temannya mencoba menghalanginya, dan di situ hatinya mulai terbang. Pendekatan yang kami pilih berdasarkan kasus adalah pendekatan terapi pusat pada klien, yang merupakan suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan klien agar tercipta gambaran yang serasi dengan kenyataan klien yang sebenarnya. Kasus kami, klien bernama Dinda ini berkonsultasi dengan kemauan sendiri. Konselor menyadarkan klien dan konselor memberanikan diri agar klien mampu mengungkapkan perasaannya. Baik, selamat pagi. Di sini saya pada hari ini. Ini dengan Mbak siapa namanya? Saya Dinda. Dinda. Umurnya berapa? 20 tahun. Kondisinya hari ini bagaimana, Mbak? Saya sangat senang apabila Mbak Dinda ini mau berbagi cerita dengan saya. Apakah ada yang bisa dibantu, Mbak Dinda? Gini Ibu, sebetulnya saya bingung mau cerita dari mana. Saya sangat lelah dan saya merasa hidup saya ini tidak berguna lagi, Ibu. Nah, sebelumnya saya terima kasih ya Mbak Dinda ya, karena keputusan Mbak Dinda untuk berani datang ke sini ini sudah sangat bagus seperti itu ya. Nah, saya akan sangat senang apabila Mbak Dinda mau bercerita dengan saya. Nah, saat ini Mbak Dinda bisa menceritakan kepada saya bagaimana atau apa yang terjadi pada Mbak Dinda hingga membuat Mbak Dinda seperti ini. Rencana saya sejak SMA itu sangat tidak sesuai dengan rencana Ibu. Saya merencanakan untuk kuliah di Jepang, namun gagal semua. Saya keterima di universitas yang tidak saya inginkan, dan saya merasa bahwa saya tidak punya siapa-siapa di sana. Berbeda dengan sesuatu yang saya bayangkan di SMA dan SMP, saya memiliki teman, memiliki kerabat yang mendukung, tapi di sini saya merasa kesepian. Pasti sangat sulit ya Mbak Dinda ya ketika rencana hidup tidak sesuai harapan seperti itu. Nah, pada situasi ini apakah ada orang terdekat atau teman terdekat Mbak Dinda yang bisa dihubungi ketika Mbak Dinda merasa kesepian seperti itu? Saya sudah pernah bercerita kepada keluarga saya, namun keluarga saya kurang paham mengenai hal itu. Sampai sempat saya pernah percobaan bunuh diri waktu itu. Nah, namun papa saya bilang begini, Ibu, kenapa kamu
nggak sakit fisik kan. Wah, pasti sangat menyakitkan ya Mbak Dinda yang mendengar seperti itu ya, seperti tidak didengar dan disepelekan seperti itu. Nah, apakah Mbak Dinda ini benar yakin dengan keluarganya Mbak Dinda jika keluarganya itu tidak mengerti kondisi mentalnya Mbak Dinda? Keluarga saya tidak mengerti kondisi saya, bahkan saya dianggap kurang iman dan lemah, padahal sakit mental yang saya rasakan itu membuat saya ingin melakukan percobaan bunuh diri, Ibu. Baik, terima kasih ya Mbak Dinda ya karena sudah mau bercerita mengenai hal ini kepada saya. Nah, saya tanya kepada Mbak Dinda ini, apakah pada diri Mbak Dinda ini ada secerca harapan untuk melanjutkan hidup walaupun ini pasti sangat berat ya Mbak Dinda? Ya. Waktu saya yang mencoba percobaan bunuh diri, saya sedikit dicegah oleh teman saya. Dia mengatakan bahwa jangan lakukan ini, kamu masih punya masa depan. Nah, semenjak itu saya masih memiliki, wah ini masih ada yang peduli dengan saya. Namun kadang ini Bu, saya merasa down kembali dan merasakan hidup ini tidak ada gunanya bagi saya. Pasti rasanya campur aduk ya Mbak Dinda. Di satu sisi ini ada teman yang mendukung untuk terus melanjutkan hidup, tapi juga pasti diri Mbak Dinda ini pasti ada rasa putus asa itu pasti kembali seperti itu. Ya. Nah, dan tadi kan ceritanya itu Mbak Dinda ini pernah didiagnosis bipolar. Nah, apakah ada situasi atau peristiwa Mbak Dinda yang akhir-akhir ini memperburuk perasaan Mbak Dinda seperti itu? Setelah saya didiagnosis itu, perasaan saya tidak bisa mengontrol emosi Bu. Saya merasa bahwa diri saya itu lelah dan saya kurang konsisten. Saya tidak bisa mengambil sikap atau berpikir secara logis. Saya juga menganggap bahwa dunia di luar sana lebih bahagia daripada saya. Nah, seperti kan sebelumnya kan sudah didiagnosis ya Mbak Dinda ya. Apakah setelah didiagnosis tersebut Mbak Dinda ini rutin minum obat atau rutin ke psikiater seperti itu Mbak Dinda? Saya tidak pernah ke psikiater Ibu karena saya takut dihakimi. Itu wajar ya Mbak Dinda ya, tapi penting diingat bahwa ketika kita mencari bantuan medis itu bukan berarti kita lemah seperti itu ya. Tapi kalau kita minta bantuan medis berarti kita ada usaha untuk merawat diri kita menjadi lebih baik seperti itu. Nah kalau begitu ini kita bisa mulai menyusun beberapa langkah kecil ya Mbak Dinda ya. Misalnya bagaimana jika selain Mbak Dinda coba ke psikiater seperti itu ya. Kemudian kalau tidak mungkin masih butuh waktu untuk bercerita ke psikiater, mungkin Mbak Dinda bisa membuat catatan harian seperti itu. Nah Mbak Dinda bisa mencatat perasaan Mbak Dinda di buku harian tersebut. Nah nanti mungkin hasilnya bisa dikasihkan ke saya, itu dikonsultasikan ke saya. Baik Ibu, mungkin untuk mencatat perasaan di buku harian nanti mungkin saya akan lakukan. Namun untuk pergi ke psikiater saya masih takut Ibu. Nah, tidak apa-apa. Kita Iya Ibu. tidak apa Mbak Dinda. Kita memilih cara yang paling nyaman Mbak Dinda. Mbak Dinda kan memilih untuk tulis di bagian bagian. Nanti juga saya akan mencarikan komunitas karena di luar sana banyak Mbak Dinda yang memiliki perasaan yang sama kayak Mbak Dinda atau memiliki masalah yang sama seperti Mbak Dinda. Jadi saya carikan komunitas baik itu online maupun offline seperti itu yang bisa saling berbagi. Baik Ibu, nanti coba saya tulis di buku harian perasaan saya dan nanti saya jika sudah siap saya akan pergi ke psikiater. Dan berdasarkan cerita yang telah Mbak Dinda jelaskan kepada saya, ini saya tangkap ini Mbak Dinda masih memiliki harapan yang besar ya Mbak Dinda ya untuk menjadi lebih baik atau merawat diri Mbak Dinda seperti itu. Nah keputusan Mbak Dinda juga ke saya untuk menceritakan itu, untuk ke medis juga itu sangat bagus. Kemudian Mbak Dinda juga tadi menyetujui untuk mencatat di buku harian dulu ya, apa seperti itu. Hanya saja saya berpesan saat ini itu dipertahankan semangatnya ya Mbak Dinda ya, dan jangan pernah putus asa karena masa depan Mbak Dinda masih panjang seperti itu. Baik Ibu, nah saya akan menjalani hidup saya dengan semangat. Terima kasih sudah mendengarkan saya Ibu. Bagus
Dinda punya niat untuk menjadi lebih baik. Nah, bagaimana sekarang perasaan Mbak Dinda? Apakah lega setelah bercerita dengan saya? Ceritakan saja Mbak Dinda. Setelah saya cerita kepada ibu, saya sedikit lega ibu, masih ada harapan untuk saya semangat hidup. Dan nanti jika saya merasa down lagi, saya akan kembali berkonsultasi kepada ibu. Baik, saya sangat senang mendengarnya ya Mbak Dinda ya. Kita bisa bertemu lagi mungkin minggu depan ya Mbak Dinda ya. Nah mungkin nanti dalam seminggu ini jika Mbak Dinda mengalami suatu kesulitan bisa menghubungi saya ya Mbak Dinda ya. Nanti saya kasih nomor saya ya Mbak Dinda, seperti itu. Baik Mbak Dinda, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Sudah. baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sampai ketemu di minggu depan ya Mbak Dinda ya. Baik, terima kasih ibu. Terima kasih. Mbak Dinda. Lengkap, yakni ada tahapan awal, yaitu konselor membangun hubungan, menciptakan rasa aman, dan menunjukkan empati. Penggunaan pertanyaan terbuka dan refleksi perasaan membantu klien mulai terbuka. Yang kedua, ada tahap pertengahan, yaitu konselor menggali lebih dalam kondisi psikologis klien, memberikan harapan serta kekuatan yang masih ada dalam dirinya. Yang ketiga, ada tahap akhir, yaitu konselor menyusun rencana tindakan yang realistis, memberikan dorongan dan membangun semangat perubahan dengan langkah kecil yang konsisten. Teknik dan mikro skill yang digunakan yaitu konselor menggunakan berbagai mikro skill seperti empati dan refleksi perasaan, pertanyaan terbuka dan pemberian dorongan positif dan perencanaan tindakan, serta penutupan konseling yang mendorong hubungan terapeutik. Kami juga berfokus pada penerimaan dan tidak adanya non penghakiman. Seperti konseling berhasil menciptakan ruang yang aman bagi klien untuk mengungkapkan pengalaman traumatisnya dan emosinya tanpa merasa dihakimi, sesuatu yang tidak ia ditemukan di lingkungan sosialnya. Hasil dari konseling ini menunjukkan kemajuan positif, yaitu klien mulai memberi harapan, bersedia mencoba langkah kecil, dan menunjukkan kesiapan untuk membangun keberadaan diri ke depan.